entah itu 1, 2, atau 3. Nah itu. Ibu sampaikan Saya ke sampaikan. dosen Iya, yang ke Ibu hadiri dosennya. perkuliahan umumnya ya. Iya. Kemudian 15 menit sehari saya harus membuka internet. Saat itu internetnya itu masih itu Telkomnet instan itu ya 0809 Oh gitu, gitu ya, ya baik, gitu. baik, Masih baik, ya. ngangkat internetnya seperti itu. Itu sekitar tahun Sekitar tahun 96 96-an ya, 97 baik. itu Iya, ya iya, itu. iya, iya. Nah, akhirnya saya luangkan diri, saya harus mencari. Mhm. Saat itulah saya merasakan inilah yang namanya kuliah beneran. Betul, betul, betul. Tidak ada yang menyuruh, kemudian tidak ada pamrih untuk mendapatkan apa-apa, Baik, ya. baik. Kemudian ada apa ya, mata berbinar-binar setiap hari gitu Pak, untuk mencari ilmunya. Gitu. Ibu kalau dalam konsep universitas terbuka, Ibu itu sudah sangat pembelajar mandiri. Ibu mencari resources Sumber sendiri, belajar ya. sumber belajar sendiri sesuai dengan tujuan hidup yang ingin dicapai. Iya. Itu sudah betul-betul sejati mahasiswa itu Masuk barangkali UT ya. sejati ya. Baik. Iya, iya. Jadi kemudian Ibu tadi sampai ke mengembangkan laboratorium di rumah gitu ya. Iya, akhirnya saya mengembangkan laboratorium di rumah. Kemudian saya melihat apa sih sebenarnya mata pelajaran yang selama ini menjadi momok buat anak-anak. Baik, baik. Salahnya ada di mana sebenarnya? Oh, ini belum sampai ke matematika? Belum baik. sampai ke Baik. matematika. Iya, iya, mata pelajaran apa yang selama ini menjadi momok banget. Mhm. Biasanya yang saat ini saya melihat waktu itu adalah anak-anak itu kayaknya tersiksa dengan pelajaran membaca, pelajaran menulis, Betul, pelajaran betul, berhitung gitu ya. iya. Sampai kayaknya anak-anak yang seharusnya masih bermain, mereka harus duduk manis Iya. untuk belajar Depan calistung, meja, begitu kan. sehingga kadang orang dewasa, entah itu bapak atau ibunya atau gurunya, itu berpotensi membuat anak-anak tidak suka membaca, tidak suka menulis, dan tidak suka berhitung. Karena mungkin ada stressing dan ada semacam mental tekanan mental Iya, barangkali. iya, tekanan mental, ambisi orang tua ini Ambisi orang dimasukkan tua. ke anak-anak. Betul. Sehingga kita yang sudah tahu, misalkan sudah bisa membaca 20 tahun yang lalu, menghadapi anak-anak yang baru gitu. saja beberapa jam gitu ya bisa, sudah pengennya cepat-cepat. Nah, akhirnya saya fokus di bagaimana caranya membaca, menulis, berhitung ini menjadi sangat mudah. Betul. Dan menyenangkan. Iya. Nah, kemudian kami mulai dari proses membaca. Bagaimana membaca ini menjadi sebuah permainan buat anak-anak. Kemudian setelah membaca selesai, masuklah ke konsep berhitung. Nah, itu untuk tahap awal di keluarga itu, Ibu berinteraksi dengan putra-putri sendiri ya? Iya. Jadi tahun 96 lahir anak saya pertama. Kemudian Allah mempercayai lagi di tahun berikutnya. Oh, begitu. Ya. Jadi Alhamdulillah, saya merasakan kalau ada anak saya lahir, dapat murid nih. Dapat murid. Ya, dapat murid gitu kan. Untuk bisa belajar. Dapat murid untuk bisa gitu belajar. ya. Kemudian lahir lagi anak kedua, muridnya tambah 2. Murid tambah Ya, 2. murid tambah 2. Jadi semakin semangat untuk mengajarkannya gitu. Ya. Itu proses. Jadi Ibu buat betul-betul lingkungan rumah itu menjadi laboratorium di mana Ibu di situ menggali potensi-potensi yang mungkin juga Ibu sudah pelajari tadi di kuliah-kuliah Ibu tadi Bu ya, dan berdasarkan searching di internet Ibu ya. Iya. Baik.